warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah subuh dan kajian ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan tentang hidup sesudah mati. Ya, artinya sebetulnya kita itu ya sekali hidup tidak pernah mati gitu ya, hanya ganti alam saja. Tapi karena pada tahap ini itu berakhir dan berakhirnya tahap hidup di dunia ini bisa dikatakan mati, maka ya tidak salah kalau ada satu tema hidup sesudah mati. Itu dilatar belakangi ini dulu sebuah hadis ya. Selagi masih hidup, setan itu pasti menggoda manusia. Itu pasti. Nah, ini dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari salah satu sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, perkataannya begini, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Ya, sabdanya begini, inna iblisa qala li rabbihi, sesungguhnya iblis itu matur kepada Tuhannya. Tuhannya iblis siapa? Ya Allah Ta'ala, seperti Tuhan kita. Tuhannya iblis itu Allah Ta'ala loh, bukan Yesus, bukan siapa-siapa. Begitu ya. Inna iblisa qala li rabbihi, sesungguhnya iblis itu matur kepada Tuhannya. Ternyata begini, bi'izzatika wa jalalika la abrahu qurbi bani Adam. Bi'izzatika, dengan keluhuranmu, wa jalalika, dan juga keluhuranmu juga sama juga ya. Izzah itu tinggi, jalal itu luhur. La abrahu arwi bani Adam, aku akan senantiasa menggelintirkan anak Adam. Jadi iblis itu ingin menggelincirkan anak Adam itu parense, nyuwun sik ning Gusti Allah dengan bahasa yang paling santun, menghormati Allah. Bi'izzatika wa jalalika. Iblis itu ngerti sopan santun ya. Memohon kepada Allah, permohonannya elek padahal untuk manusia. Tapi didahului bi'izzatika wa jalalika. Aku akan senantiasa menggelincirkan anak Adam madamatil arwahu fihim, selagi roh itu masih ada di dalam jasad mereka. Artinya nek awake dhewe iki isih urip, ngeten iki setan dodo. Neng nek isih urip. Lho kan gitu, isih urip, nek mati wis ora ternyata. Faqala Allahu, kemudian Allah menjawab, fa bi'izzati wa jalali,
demi keluhuran dan kemuliaanku, la abrahu aghfir lahum, aku akan menggelincirkan adab mereka kepada mereka adab itu agar mereka itu minta ampun, ya. La abrahu, sungguh aku juga akan membalikkan, ya. Arfiru, aku akan memberi ampunan lahum kepada mereka anak Adam yang masih hidup itu. Mastarfaruni, selagi mereka itu meminta ampun kepadaku. Jadi ketika masih hidup itu ternyata kita itu tarik menarik. Yang selalu menarik itu iblis dengan anak buahnya ya setan, umumnya. Ya, tetapi Allah akan mengampuni selagi orang yang masih hidup itu mastarfaruni, meminta ampun kepadaku. Jadi ini orang meminta ampun ya tetap akhirnya digelincirkan oleh iblis terus selagi kita masih hidup. Nah, dalam hadis yang panjang yang lain itu ketika sakaratul maut itu puncaknya iblis ingin menggelincirkan. Ya datang mengaku sebagai Tuhannya, gitu ya, hadis yang panjang. Bahkan kadang orang yang paling dekat dalam masa hidupnya, bukan gitu. Maka kita sering mendengar cerita orang-orang yang akan meninggal sudah koma hidup. Oh ternyata mbak kakung lagi teko wae ngejak aku, kan gitu. Terlalu sering, dan saya sendiri pernah mendengar itu ya. Orang yang akan meninggal itu didatangi orang yang paling dikagumi, didatangi siapa. Ada yang biasanya ziarah Wali Songo terus didatangi Kanjeng Sunan Kalijaga. Posisi ketika akan meninggal itu. Maka dulu ketika bapak saya itu seorang mursyid tarekat, ketika dalam sakaratul maut itu ngaku kedatangan syekh ini, silsilah tarekatnya itu. Saya hanya menuntun. Pokoknya kalau setiap yang datang adalah selalu penjenengan mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Bahwa Allah itu tidak ada yang menyamai. Selalu begitu. Begitu berkata, saya tadi kedatangan Syekh Amir Pulal, salah satu mursyid tarekat sana itu. Saya langsung mengatakan, ayo tolong dibaca. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Itu godaan Adam, setan. Nah, hadis ini riwayat Imam Ahmad 10814, ya. Ada 10940, ada 11304. Dan hadis ini sahih. Ya. Lalu catatan tebal saya, kalau sudah mati iblis dan anak buahnya, ya, tidak lagi mendekat kepada manusia. Kalau mati kan bisa dituduh meneh, wis mati. Iblis mengatakan, madamatil arwahu fihi, selagi roh itu masih ada di dalam jasad mereka. Lah nek wis ora nang jasad ya enggak mungkin toh iblis akan goda lagi. Tuh. Nah, akhirnya ada pertanyaan saya sekedar ini. Untuk apa mengantar jenazah ke kuburan didahului azan dan iqamah?
Untuk apa menimbuni tanah atau mengubur jenazah didahului dengan adzan dan iqamah? Setahu saya, adzan dan iqamah itu memang ada hadisnya bahwa ketika azan itu setan iblis lari menjauh sambil kepentok-pentok sampai tidak mendengar lagi. Sementara suara azan itu kalau dilihat dari seluruh gelombang bumi itu tidak pernah berhenti. Ya akhirnya iblis itu yang berseliweran di masjid ini itu sampai tidak mendengar azan dan iqamah dari masjid ini. Begitu selesai sholat, numpuk lagi ngeroyok kita lagi ke semua begitu ya. Nah, sekarang ini persoalannya kita kan masih sholat, masih hidup, dikeroyok setan, digoda pasti. Selagi kita itu tidak melihat iblis seperti Rasulullah kan melihat, itu kita masih digoda siapapun orangnya. Iya. Nah, kemudian ya kalau sudah mati, dengan harapan begini, kalau azan itu setan tidak bisa menggoda lagi. Maka ketika berangkat dari rumah duka menuju itu, setan tidak akan mendekat. Wong diazani oleh azannya wis rampung padahal. Begitu jalan kan wis azan meneh, ya setane teka meneh, nek arep dulu ya. Nah, ketika ada di timbuni tanah, diazani lagi di bawah itu, setan biar pergi, tidak menggoda kalau nanti malaikat muka nangkit datang. Itu kan gitu. Begitu rampung langsung ditutup tanah, setan rasa mlebu. Rasa goda. Nah, ini kan pikirannya menungso. Niki wis mati kok gitu ya. Jadi maka perlu lagi berpikir bahwa setan tidak akan menggoda ketika datang malaikat munkar nakir. Itu keyakinan itu kelihatannya tidak berdasar kepada syariat. Kelihatannya tidak berdasar kepada syariat. Nah, tapi ini baru pertanyaannya. Jadi catatan besar, selagi kita masih hidup, setan akan berusaha terus dengan semua waktu dan semua kesempatan. Tapi kalau nyawa sudah pergi dari tubuh, baru selesai. Tinggal berhasil atau tidak memusyrikkan orang. Gitu. Nah, kalau ada orang meninggal dalam keadaan musyrik, ya setan akan pergi berjalan ikat bertolak pinggang sambil bersiul. Jadi kita harus hati-hati itu, jangan sampai kita berjalan malang gerik siul, wah itu memperagakan setan, kesombongan setan. Ya, itu sebagai pengantar untuk memasuki tema ini, hidup sesudah mati. Ya, satu, saat sudah mati itu kita semuanya tidak punya pengakuan diri. Kuwi weku, kuwi anakku, kuwi mobilku, iki omahku, ndak ada lagi. Ndak ada pengakuan lagi. Kita sudah tidak mempunyai diri. Tapi semuanya sudah ada di dalam genggaman Allah. Disebutkan di dalam surat apa ya ini, Al-Infitar ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Ummama adraka ma yaumuddin. Ummama adraka, kemudian apa? Tahukah kamu itu yaumuddin, hari pembalasan? Yaumuddin, hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, yaitu pada hari seseorang tidak berdaya sedikit pun. Wal amru, urusan
yauma idzin pada hari itu lillah semata-mata untuk Allah. Sudah milik Allah semua. Nah, kalau sudah untuk lillah ini iblis sudah tidak bisa campur tangan. Sudah tidak bisa campur tangan. Jadi kalau orang itu sudah meninggal itu iblis setan sudah tidak bisa memperdaya manusia. Ayatnya seperti ini. Yauma idzin lillah. Nah, sinergi dengan ayat itu ada pernyataan Allah di dalam surat Al-Fatihah ya. Maliki yaumiddin. Kadang-kadang dibaca Maliki yaumiddin. Jadi memnya pendek, Maliki yaumiddin, bisa dibaca panjang Maliki yaumiddin. Ya, ini nanti akan berpengaruh mengenai jumlah huruf Al-Quran. Kita umumnya doa hafal, ya jumlahnya sekian, ya 2 juta atau sekian kan gitu. Tapi dengan ada model, ada Maliki yaumiddin, ada Maliki yaumiddin, itu juga menjadikan jumlah perbedaan huruf di dalam Al-Quran. Ya, kalau Malik ada mata BE, memnya panjang, itu yang menguasai karena isim fa'il. Ya, dengan memadamkan mem. Kemudian dapat pula dibaca pendek Maliki yaumiddin. Nah, itu raja. Raja apa? Yaumuddin, hari pembalasan. Orang hidup di alam kubur itu sudah dibalas amalnya. Sudah dibalas. Maka di alam barzah itu sudah bisa dikatakan yaumuddin. Hari yang di waktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalnya yang baik maupun yang buruk. Nah, ketika menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur nggak bisa kan disiksa juga. Ini artinya sudah hari pembalasan. Nah, yaumuddin juga disebut yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Juga yaumul hisab. Juga yaumul jaza ya di dalam bahasa Arab. Yaumul hisab itu hari penghitungan. Yaumul qiyamah itu ya dino kiamat. Nah, dino kiamat itu kadang-kadang yaumul sa'ah. Sama grek rampung kan gitu. Enggak, yaumul jaza juga hari pembalasan. Jadi yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumuddin itu berawal ketika kita pindah dari alam dunia ini, meninggal dunia, sampai berproses kita ini nanti mau di neraka atau mau di surga. Ya harapannya insya Allah pasti kita semua ke surga. Wong direwangi ngaji esuk-esuk ya. Esuk-esuk wis sholat subuh, saderenge subuh wis fajar, saderenge fajar sudah lalu kajian begini, masa ora ana bedane karo sing isih mantal kemul kan gitu. Ya insya Allah kita yakin penuh bahwa kita adalah ahli jannah. Jadi dalam menjalani proses ini. Ya. Mulai di alam kubur sampai di suatu tempat namanya jannah, itulah yaumuddin. Ya. Nah, kalau kita itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, materi pengurusannya apa? Dikapake awake dhewe karo Gusti Allah ini. Ini saya hanya menyebutkan sebagian saja. Menggolongkan manusia menjadi 2 bagian. Ashabul yamin, ya ada ashabus shimal, kelompok kanan dan kelompok kiri. Ini kan sudah sangat jelas ya. Insya Allah kita ashabul yamin, kelompok kanan. Ada ashabul jannah,
dan ashabun nar. Di ashab itu dari kata sahib itu pemilik surga. Ashabun nar pemilik neraka. Nah, mengenai pemilik surga itu ada satu pemahaman baru tahun 2024 ini, bahwa jamaah haji kita itu 213 sekian, banyak sekali. Kemudian ada muncul istilah, ya karena saking banyaknya menungso itu murur. Jadi murur itu dari Arafah menuju Mina itu orang nginep neng Musdalifah ning liwato, maka istilah murur. Mergo ramot menungsone. Juga ketika di Madinah itu pemerintah Saudi tidak lagi menjamin jamaahnya untuk bisa arba'in. Ya terbukti kami ini dulu itu berangkat, ya, itu ada insya Allah jamaah kita yang itu tidak lagi uman arba'in, dipepet-pepet kira iso. Nah, karena kalau di dalam arba'in itu pasti juga raudhah gitu ya. Nah, dalam raudhah itu disebutkan baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Itu juga ada pemahaman baru bahwa hadis tentang arba'in itu lemah. Kalau itu saya sudah tahu lama. Kalau lemah kan tidak bisa dijadikan dalil, apalagi untuk ibadah. Kemudian tapi teks yang baina baiti wa mibari riyadun raudhun menjadi jannah itu sahih Imam Bukhari. Tetapi yang namanya raudhahnya itu sekarang karpetnya sudah hijau semua, hanya sedikit sekali yang merah. Sementara sekarang masuk saking banyaknya orang, nah, bisa 400-an lagi, itu orang akhirnya sholatnya itu tidak yang tempat yang namanya raudhah itu. Lalu digiring keluar tidak langsung yang menuju makam. Sehingga jamaah haji yang tahu, ya, wah, ming dihapusi saiki. Dihapusi karo pemerintah Saudi, orang yang Arab, orang yang raudhah. Di anune hijau langsung metu pintu sana, wah saiki dihapusi. Dan memang tidak keluar butuhan pintu yang langsung membuka menuju ke arah makam, seperti itu. Kenapa? Terlalu banyaknya orang. Akhirnya pemahaman antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Tapi tempat itu bagaimanapun adalah bagian dari Masjid Nabawi. Lalu muncul tafsiran baru. Yang namanya taman surga itu adalah rumah dan masjid. Rumah dan masjid. Itu rumah manapun dan masjid manapun. Seperti kita ini di kampung Senda Gede, betul nih. Pakai berangkat dari rumah menuju masjid, dari masjid menuju rumah. Inilah taman surga. Lah yang namanya arba'in itu adalah kalau hadis riwayat Bukhari yang sahih itu adalah orang yang berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa masbuk sama sekali. 40 hari. Nah, itulah taman surga.
Rumah, masjid, masjid, rumah, rumah, masjid, masjid, rumah, rumah, masjid, masjid, rumah. Kira-kira ada enggak? Bapak Ibu hadir patang puluh dino belas orang bolong pun siji-siji yo. Ono ora kira-kira. Kalau ada, itulah penjenengan ada di dalam taman surga. Lho imam ki nek nang masjid gede lho di kota Jakarta ra iso saiki imam ki. Karena ana imam sing ngimami subuh tok gitu. Di kakak saya itu ngimami di Masjid Sunda Kelapa itu hanya subuh. Lalu ngajak keponakannya satunya hanya isya. Lagi hanya maghrib, gajinya besar. Nah, ketika orang imami subuh aja ya subuh, kadang-kadang di masjid kadang-kadang orang. Alasannya apa wae? Nah, orang yang bisa 40 hari jamaah subuh tanpa bolong meskipun siji, peluang yang dapat dilakukan hanya pensiunan sing sehat. Pensiunan ning isih sehat. Sing pensiun tenan. Nek ora kuwi iso tenan. Sing dinas kakean alasan nggih, dinas nggih. Nang ora kadang-kadang apa meneh neng kantor rapat kepala kantornya non muslim. Mending azan ora entuk metu kan? Arep metu ora enak. Iya. Kadang-kadang jangan keluar dulu nanti kita selesaikan dulu rapatnya. Lu malah ngono. Nek kepala kantornya non muslim, ora iso arep gawe 40 ora iso. Iya. Mbak Kakung, Mbak Putri kalau ngomong putus ora mungkin iso. Nek dibroi gawean karo ane ngomong putus, wah rugi donya rugi akhirat. Rugi donyane biasanya anake sing dimong niku putuke mesti rewel. Paling mamae ninggali duit ping 5.000. Mon gitu. Jam 10 kan wong adol es. Njaluk. Ah diweleng apa ditukoke es roti, engke ndak pilet. Yo, kan gitu. Lah nek wong bocah rewel ngamuk. Nah sing ngomong timbang rewel njaluke kuwi ya diwehke. Es duit 5.000 entek. Jam 2 ono pengadol meneh umat njaluk meneh duwite wis entek. Tombok. Nek tombok rugi apa berarti? Rugi. Kowe njaluk ping 3 lho tomboke 10.000. Jam 5 mamae teko anake wis panas, irunge wis meler. Nesu, lho mati iki mu tukoke es to. Mau diaturi lho, pengen pokoke es mantune lah iki nek panas kene iki piye? Ngono gitu. Wis tombok tekan omah diseneni. Rugi nggih. Rugi entuk itu. Upamane arep nang masjid ora iso. Ana mbak Kakung nggo ning masjid, utune bedule ra karuan. Oya-oyaan wayahe salat, dirasani jamaah yang lain karena memang mengganggu. Jadi sing iso salat jamaah 40 dina tanpa leret itu pensiunan yang bener-bener pensiun tur isih sehat. Nek ora sehat itu lho ora wis angel. Arep sregep ngono ndelala masa angin. Asam urate kumat wis ora mungkin. Nah, jadi taman surga itu. Rumah, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid. Akhirnya harus membenarkan tafsiran ini. Sampai dasarnya yang surga karena itu. Nah, itu akan menjadi ashabul jannah. Ada lagi wujuhul musfirah wa wujuhun 'alaiha ghabarah. Ya. Di dalam surat Abasa itu ya. Wujuhul yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhun 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Lalu ashabul maimanah dan ashabul masy'amah di dalam surat Al-Balad. Ya. Kemudian juga ada khairul bariyah dan khairul syarrul bariyah di dalam surat Al-Bayyinah. Harapannya kita masuk menjadi ashabul yamin, ashabul jannah,
wujuhul musfirah, ashabul maimanah, dan khairul bariyah harapannya. Mesti insya Allah ya, karena kita direwangi rekoso dengan penuh keikhlasan, kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima, proses penggulungan antara lain. Ini antara lain cuma pertanyaan di alam kubur. Ada yang bisa menjawab benar, ada yang gagap dan tidak bisa menjawab. Penanya dikenal malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar warnanya biru, Nakir warnanya ireng. Waduh ya. Nah ireng ngono ya ora pakai medeni ya. Kita sudah melihat orang Afrika ireng. Nek biru nggak terus piye kan gitu ya. Ya. Akhirnya yang bisa kita bayangkan, kita ento-ento itu hanya dalam dunia pewayangan. Ono buta hijau, ono buta biru, ono buta abang gitu. Iya. Nah ireng menungso komplit wis ono. Nah, ada yang gagap dan ada yang bisa menjawab. Yang mampu menjawab dengan benar. Dua malaikat yang diberi tugas untuk menanyakan mayat di dalam kubur bahwa mereka berdua adalah hitam dan biru. Satunya Munkar, yang Nakir. Jawabkan gitu. Idza kufiral mayitu aw qala ahadukum atau malakan aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al munkaru wal akharu an nakir. Nah, itu ketika mayit itu sudah dikubur, akan didatangi dua malaikat. Yang satu itu namanya Munkar dan yang lain namanya Nakir. Tetapi ada menyebutkan dua malaikat itu aswadani rengkabe, saya mengatakan begitu. Wayakulani, lalu kedua malaikat itu bertanya, isinya pertanyaan sama. Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli. Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli wa yaqulu ma kana yaqulu huwa abdullahi wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa begitu seseorang yang engkau tanyakan itu, dia itu adalah hamba Allah dan utusannya. Lalu menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, gandeng kita itu tradisinya mentalke. Nah, nengkene supaya mudeng ditalke yo nganggone bahasa Jawa kan gitu. Akhirnya seperti kita mendengar itu bahasa Jawa. Wayakulani, setelah menjawab dengan benar lalu bersyahadat, lalu kedua malaikat berkata, qad kunna na'lamu annaka taqul hadza. Janjane aku wis ngerti nek kowe arep jawab ngono kuwi. Ngono. Malaikat janjane aku ngerti nek kowe jawab ngono kuwi jawabanmu bener. Malaikate muni ngono. Tsumma yuftahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an fi sab'in. Kemudian makamnya itu tempatnya bukan makamnya ya, tapi bahasa Jawanya makamnya. Tempatnya itu lalu diperluas. Di kuburnya itu sab'una dira'an 30 depak. Ya, 30 depak. Fisab'ina. Thumma yunawwaru lahu fihi, kemudian diberi cahaya, penerangan, lampunya dihidupkan. Thumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, "Nam, tidurlah, istirahatlah, santai-santailah kamu." Jadi kita tidur kalau jawabnya bener, nah itu tempatnya itu luas, 70 depak.
Saiki kira-kira jenengan neng hotel dan family sedina piro kuwi? Ming piro lho sepiran? Nggak mungkin ya serualang jadi tidak mungkin. Ini 70. Banyak dulu. Arji ila ahli fahfirhu. Aku tak balik sih. Saya ingin memberi kabar tentang keadaanku yang sekarang. Banyak ulami. Kemudian kedua malaikat itu jawab, "Nam, karena umatil arusi alladzi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilaihi." Sudahlah kamu istirahat saja di sini, tidur di sini, di tempat ini seperti tidurnya pengantin yang tidak akan bisa membangunkannya kecuali orang yang kamu cintai di dalam Al-Qur'an itu. Hatta yab'athahu Allahu min mawji'ihi dzalika, sampai Allah itu akan membangkitkan kamu dari tempat tidurmu ini. Hadisnya muni ngene iki. Jadi nek iso jawab pitakonan nek kubur bener, iku terus kon istirahat ning kono, tempatnya luas, tempatnya nyaman dan terang. Ora lunga-lunga saka kono. Ki. Ora lunga-lunga saka kono. Nah, engko ora akeh wah aku ndek bengi ditemoni aku Sunan Kalijogo. Aku ditemani Mbah Kakung aku. Kira-kira piye iki? Sapa iki kira-kira? Sementara sing sare ning kono kuwi iki wis nikmat ning kono, sok ngenteni nek Gusti Allah bangkitke. Nah, kita sudah terlalu biasa. Wah, aku ndek bengi dipethuki Mbah Kakung. Wis sembuh Allah. Tapi dilihat dari hadis ini kelihatannya kurang sinergi dengan hadis ini. Nah, kemudian yang gagap menjawab, wa ingkana munafiqon, nek mayite mau munafik. Sami'atun nasa yaquluna faqultu misau la adri. Jadi munafik mau ya ditakoni. Takonane padha. Pitakonane sama, iki takbiran sama, itu ma kunta taqu fi hadzal rajul. Takonane sama, tetapi yang satu ini nggak bisa menjawab. La adri, aku nggak tahu. Ayo, sholat tidak tahu, saja tidak tahu. Fayakulani, kemudian kedua malaikat itu berkata lagi, Qonna na'lamu annaka taqulu dzalik. Aku jajane wis ngerti nek kowe rasa jawab. Aku ngerti nek kowe rasa jawab asline. Tapi malaikat itu sekedar nindake perintah Gusti Allah kan nakoni. Fa yuqalu ardi. Kemudian dikatakan kepada bumi, sekarang bumi memperoleh dawuh. Ya, apa ini alaihi? Kami itu, maknanya apa? Himpitlah dia. Himpitlah dia. Fatahta'imu alaihi. Maka dihimpitlah jenazah tersebut. Fatahtalifu fiha adla'uhu. Maka saling merasuk tulang rusuk mereka itu berserakan, sebutnya demikian. Fala yazalu fiha mu'adziban, dan tidak henti-hentinya di alam kubur itu mu'adziban sebagai orang yang disiksa. Hatta yab'atsallahu min mawdi'ihi dzalika, sampai Allah membangkitkan dari tempatnya itu. Jadi bumi ini sempit, tulang rusuknya saling merasuk demikian itu dalam keadaan tersiksa, dan itu sampai
yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Wal haditsu Hasan al-Albani fi Sahih Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani di dalam Sahih Tirmidzi. Jadi ini bisa dijadikan akidah. Neng desa itu biasa itu pas hari 10 aku mau weruh Pak Neto ning kejulan kono lungguh karo kalungan sarung ora bae kok karo susah. Kan banyak ya. Ayo ora mungkin kok Pak Eto wis mati kok bali teng-teng kejuan ngono karo susah kemulan sarung ning desa kan biasa mungkin. Itu insyaallah tidak benar. Nek Pak Eto itu duduk Pak Eto tenan itu. Nek setan iyo, begitu. Ya, begitu dahsyatnya siksa kubur. Itu agar kita itu memohon terhindar dari siksa kubur. Nah, itu jadi An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi sholati. Aisyah memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa fi sholati, di dalam sholatnya. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal matami wal maghrib. Satu diantaranya itu. Tapi satu diantaranya yang sudah populer diantara kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang sudah populer kan itu. Nah, doa yang intinya mohon perlindungan dari fitnah hidup, fitnah mati, dajjal, siksa kubur, siksa neraka, itu berbeda-beda lafal tapi maknanya sama. Itu ini jumlah hadis yang meriwayatkannya. Sahih Bukhari 19 hadis, Sahih Muslim 18 hadis, Sunan Tirmidzi 3 hadis, Abu Dawud 6 hadis, Sunan Nasai 50 hadis, Sunan Ibnu Majah 7, Musnad Imam Muhammad 58, Muwatta Malik 2, Sahih Huzaimah 4, Sahih Hibban 4, Al-Mustadrak Hakim 7. Musnad Syafi'i 0, tidak meriwayatkan. Daruqutni juga tidak. Ini setelah saya pikir-pikir, ngono kok akhirnya cocok menurut saya. Begini, kita sering mendapatkan imam dalam sholat tahiyat akhir, makmumnya ada arah asyhadu alla ilaha illallah wa assalamualaikum, assalamualaikum. Iki mesti orang sholawat, orang berdoa. Jadi tahiyatnya rampung. Ya, nah itu kan kurang kalau jadi imam seperti itu. Apalagi nek tarweh. Lah kalau kita hitung-hitung, kita itu 75 umat Islam, kita kan Syafi'i. Syafi'iyah. Nah, setelah dilihat dari teks hadisnya, oh ternyata Imam Syafi'i tidak tidak meriwayatkan satu hadis pun tentang permohonan doa ini. Padahal demikian banyak. Akhirnya dijawab saya, oh ya pantes. Mulanya nek tarawih tahiyatnya sedilu assalamualaikum, dulu assalamualaikum. Ini loh. Maka begitu. Hidup sudah mati itu prosesnya hari jaza pembalasan itu ketika hidup di dunia. Nek arek kon jawab langsung tulang rusuhe iki kan kanan karo kiri langsung ini. Oh dikempit bumi. Dan itu sampai yaumul ba'ats. Mu'adziban sebagai orang yang disiksa. Nah, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu
itu kalau umur dari bepergian itu pasti mampir ning makam sih. Ning ora masuk, yo tutup apa? Jogo begitu lalu mendoakan kesehatan ambulan yang di alam kubur itu sampai dia menangis. Dan menangisnya bukan hanya berbes mili, berbes banjir. Soalnya apa jenggotnya itu diperes itu. Itu artinya nangis yang bukan dan nangis yang luar biasa. Ingat akan siksa itu. Nah, karena itu dalam sholat sunnah, dalam sholat wajib, kalau saya memang kurang mentradisi di dalam tulisan saya bedakan sholat sunnah, sholat wajib saya itu kurang. Terus saya sholat maktubah dan sholat atau kan gitu ya. Ya, karena pengertian sunnah ini nek ora dilakoni ya ora apa-apa kok kan gitu. Akhirnya seperti berdoa baca tasyahud itu juga hubungannya sunnah akhirnya udah dilakoni. Nah, ternyata Imam Syafi'i orang riwayat belas. Maka sholatnya kan biasa banget. Maka ketika ada orang meneliti waktu yang dibutuhkan sholat untuk orang Indonesia dan orang Mesir itu berbeda sangat signifikan. Sholatnya orang Indonesia rata-rata ya itu 5 sholat itu hanya 15 menit. 5 sholat hanya 15 menit. Awis sing diwaca kulhu karo ina terus. Surat pendek, atahiyate ra nggo donga kan cepet. Tapi orang Mesir itu satu sholat 5 menit. Satu sholat paling cepat 5 menit. Umumnya satu sholat 4 jam. Ya. Sholat subuh kita itu jadi imam kan kewan. Al-Nanggu Doro, makmumnya gerintil. Sementara Nabi sendiri itu selalu antara 70 sampai 100 ayat. Pendek-pendek. Ya memang Rasulullah pernah negur Abdullah bin Mas'ud, tapi kan surat Al-Baqarah sing diwaca. Nah, Nabi sendiri itu 70 sampai 100. Engko nek imame maca iki makmume guru. Betul itu ya. Nah pendek-pendek lah kok seneng kan gitu ya. Akhirnya apa? Efeknya ya sholatnya cepat. Di mana-mana sholatnya cepat. Gitu. Nah ternyata teks hadisnya setelah saya temu, padahal ini Musnad Imam Ahmad itu paling tebal di antara ini. Karena Imam Syafi'i itu disebut Nasirul Hadis, penolong hadis. Yang dimaksudkan penolong hadis itu hadis-hadis yang disortir kalau Imam Muslim, Imam Bukhari, dalam kitab Sunan. Jadi yang lemah itu diambil semua, dihimpun di dalam musnadnya yang namanya Musnad Imam Syafi'i. Nah, maka disebut penolong. Hadis-hadis yang dibuang tadi ditolong diambilkan. Maka Imam Syafi'i disebut sebagai Nasirul Hadis. Tetapi dalam kajian ilmu hadis, Musnad Imam Syafi'i tidak termasuk kutubus sittah, tidak termasuk kutubus sab'ah, tidak termasuk kutubus tis'ah. Tidak masuk kitab 6, kitab 7, kitab 9. Bahkan kitab 14 itu posisinya sebetulnya paling bawah. Bukan Imam Darimi, sebetulnya paling bawah. Nah, Imam Syafi'i dikenal sebagai ahli hukum, ahli fikih, bahkan disebut filosof di dalam hukum. Filsafat hukum Islam itu benar-benar orisinal dan konsepnya Imam Syafi'i. Tapi di dalam hadis beliau tidak menempati posisi yang demikian itu. Nah, itu kelihatan ya. Dari 14 kitab hadis itu, ternyata saya cari dengan menggunakan
istilah apapun itu tidak ketemu. Oh ya pantes, sholatnya atahiyatnya cepet pol. Karena apa? Tidak berdoa, memohon perlindungan dari fitnah kubur. Dari jumlah ini, kalau kita lihat satu persatu, Nabi itu berdoa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di catatan saya, doa ini bisa dilaksanakan dalam sholat, sebelum salam, sesudah tasyahud, atau di luar sholat. Nah ini saya bertanya, pernahkah penjenengan itu berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar itu di luar sholat? Ketoke durung tahu, durung ngono ya. In Nabi itu baik di dalam maupun di luar sholat. Nah, ini sudah jam 6. Ya, mungkin berseri ngaten nggih. Mudah-mudahan berseri Allah mengizinkan untuk kita lanjutkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.